Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Yuliasari, jabatan analis penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Saya peserta Latsar CPNS 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 angkatan 15 kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pembelajaran agenda 2 tentang paper sintesa core value ASN berakhlak di tempat kerja. Selamat menyaksikan teman-teman. Dalam 5 prioritas kerja Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin 2019-2024, pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas utama. Untuk membangun SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek, membutuhkan perubahan perilaku atau behavior change. Hal ini tidak bisa diraih dengan cara lama. Perlu adanya pengembangan cara baru, salah satunya dengan penyelarasan nilai-nilai dasar atau core values ASN di seluruh Indonesia. Dalam rangka penguatan budaya kerja, nilai dasar ASN yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diterjemahkan dengan cara yang berbeda oleh setiap instansi pemerintah, sehingga masing-masing memiliki core value yang berbeda. Perbedaan nilai-nilai dasar atau core value ini juga menyebabkan belum berfungsinya ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Menurut pandangan Presiden Jokowi, hal tersebut memang memperkaya keberagaman daerah di Indonesia. Tetapi lebih baik apabila seluruh ASN, baik pusat maupun daerah, mempunyai nilai dasar yang sama. Melihat kebutuhan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan satu core value ASN sebagai pondasi perubahan berlandaskan Pancasila dalam rangka mencapai visi dan misi Indonesia Maju. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Jokowi resmi meluncurkan core value ASN, yaitu core value berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core value berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meluncurkan employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Perilaku core value ASN berakhlak sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Definisi dari pelayanan publik, yaitu tercantum dalam UU Pelayanan Publik, adalah kegiatan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan publik. Berorientasi pelayanan, ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun contoh cerminan perilaku di instansi sebagai berikut: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, juga memberikan pelayanan yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Untuk di dalam lingkungan DPM PTSP Kabupaten Banjar bisa dicontohkan, yaitu dengan ramah menyambut masyarakat yang akan melakukan konsultasi perizinan di kantor. Juga Kabupaten Banjar sudah membuka 2 tempat pelayanan publik, yaitu di Mall Pelayanan Publik Barokah dan juga Plaza Pelayanan Publik Simpang 4 Kabupaten Banjar. Tujuan dari pelayanan publik yang berada di mall pelayanan publik ini ialah meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha serta memberikan layanan secara terintegrasi, mudah, cepat, aman, dan nyaman, sehingga sekarang masyarakat bisa mendapat pelayanan dengan berbagai layanan dalam satu atap. Selanjutnya, akuntabel, yaitu bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan. Adapun contoh cerminan perilaku di instansi sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contoh perilaku ASN DPM PTSP yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan persiapan atau penyelenggaraan seminar ataupun promosi pameran, dan harus bertanggung jawab penuh atas tugas yang telah diberikan atasan, serta disiplin masuk kantor, yaitu datang tepat waktu dan pulang setelah jam kerja berakhir. Juga tidak bertindak selaku perantara atau keperpihakan dalam mendapatkan pekerjaan atau jasa, dalam memberikan penyelesaian kasus hukum dan juga penyelesaian lainnya yang berhubungan dengan tugas untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan. Itu sangat tidak diperbolehkan. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Adapun contoh cerminan perilaku di instansi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan membantu orang lain belajar.
juga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contohnya, sebagai CPNS di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Banjar, saya harus terus mengupgrade dan tingkatkan pengetahuan saya mengenai proses perizinan dan meningkatkan pengetahuan saya tentang cara mengembangkan promosi investasi di Kabupaten Banjar. Juga harus terus menambah wawasan dan jika perlu melakukan studi tiru ke daerah lain dalam rangka peningkatan wawasan aparatur dalam hal pengembangan promosi investasi. Selanjutnya, harmonis. Harmonis adalah yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun contoh cerminan perilaku di instansi sebagai berikut, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh yaitu tidak membedakan pangkat jabatan dan golongan, serta ikhlas membantu apabila atasan atau teman meminta bantuan. Juga berbicara santun dan sopan apabila meminta tolong kepada pegawai yang ada di lingkup DPMPTSP. Juga mengarahkan dengan baik apabila ada masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang perizinan. Selanjutnya, loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun contoh cerminan perilaku di instansi sebagai berikut, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Juga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Contohnya, di dalam lingkup DPMPTSP, menjaga nama baik sesama ASN ataupun instansi, dan juga tidak melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku yang telah ditetapkan. Adaptif. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adapun contoh cerminan perilaku di instansi sebagai berikut, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi dalam mengembangkan kreativitas, juga bertindak proaktif. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan global yang datang silih berganti, yaitu kita sebagai ASN di DPMPTSP akan terus belajar memahami alur sistem perizinan yang saat ini sudah berbasis online dan memahami resiko-resiko yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Adapun contoh cerminan perilaku di instansi sebagai berikut, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contohnya ialah ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di pelayanan terpadu satu pintu di Mall Pelayanan Publik Barokah, yaitu merupakan implementasi dari visi misi manis, yaitu membantu dan memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik untuk pengurusan perizinan, kependudukan, pelayanan samsat, dan lain-lain. Total tersedia ada 210 jenis pelayanan dari 22 instansi. Nah, demikian presentasi dari saya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.